Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman kelompok 12 dari 11 IPS 1 akan membacakan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang terbagi menjadi 3, yaitu hakikat demokrasi, dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang pertama, yaitu hakikat demokrasi. Makna demokrasi adalah kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Hal tersebut diartikan bahwa negara demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Klarifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Selanjutnya, berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi yang terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi. Berbicara mengenai demokrasi tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat, seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun prinsip-prinsipnya, yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut. A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. C. Kekuasaan mayoritas. D. Hak-hak minoritas. E. Jaminan hak-hak asasi manusia. F. Pemilihan yang bebas dan jujur. G. Persamaan di depan hukum. H. Proses hukum yang wajar. I. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. J. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. K. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan undang-undang. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang kecerdasan, demokrasi berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, setelah diamandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Ayat 2 berbunyi, kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintahan bersama-sama, DPR, dan Senat. Dalam Undang-Undang Dasar Serikat 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia merdeka dan berdaulat. Ayat 2, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
Membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Yang pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis. Persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil. Yang kedua, perilaku mendukung tegaknya nilai demokrasi untuk menjalankan kehidupan demokratis. Kita bisa memulai dengan cara menampilkan beberapa prinsip-prinsip di bawah ini. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang keempat, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis.